Tadi sudah diperkenalkan gereja. Memang nama saya ini agak susah disebut. Saya dari Pulau Nias Selatan, Pulau Telo. Nama saya secara lengkap Pendeta Dr. Redmi Behude. Saya gembala di Gereja Islam Masih Berterang Binjai dan dosen di STT Injil Bethsaida Medan. Meskipun begitu, saya angkat tangan kepada Bapak Pembina. Apa itu? Kenapa saya angkat tangan? Kerinduan saya menurut saya itu sampai sekarang belum tercapai. Dan dia menjadi gembala lansia di depan mata saya hari ini. Saya pikir dia punya hati seorang gembala. Memang di sana ada foto primo militer. Saya pikir beliau ini ya pangkatnya jenderal. Saya pikir dia ini bagaikan perwira yang dikisah para rasul itu, punya hati seorang gembala. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh firman. Kalau bukan karena keterbukaan kepada firman, bisa pun tidak bisa. Kalau bukan karena keterbukaan kepada Roh Kudus, siapa pun tidak bisa melakukan sesuatu yang benar dari di mata Tuhan. Kita tidak perlu memuji Dia, kita tepuk tangan untuk Tuhan yang sudah berdaya. Itu karya Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan yang meriah. Anak rohani kami yang paling muda di sini juga ada bersama dengan istri. Boleh berdiri istri saya? Ya. Ini baru Cina Pontianak. Ya, baru Cina Pontianak. Ya, jadi kami punya 3 anak. Anak yang pertama melayani Gereja Kristus Yesus Pontianak sebagai pemain musik dan juga pelatih musik. Ibu juga pemain musik. Lalu anak kami yang kedua melayani di Gereja Kristen Dalam Kudus Manado. Tanggal 4 Oktober nanti kami ke Jakarta untuk dia wisuda. Anak kami yang bungsu sedang sekolah pendeta juga di STT Amanat Agung Jakarta. Dan kami berdua bersama-sama membantu. Semuanya karena kasih pemurahan Tuhan. Jadi anak rohani kami umur 7. Saya lupa. Ibu pendeta, anak rohani kita umur berapa yang paling tua? Anak rohani yang Ibu 83 tahun umurnya. Anak rohani kami yang paling tua. Dan itu bukan dari gereja kami, Pak. Iting, guru Iting ada di Telaga. Itu GBKP. Lalu kemudian ada Opung Butar-Butar, itu GKPS. Ya, jadi anak-anak rohani kami termasuk di sini ada Ibu Ita, tolong berdiri. Ini anak rohani kami masih muda tadi. Ya. Ya, bersama dengan rohani silakan duduk, jangan lama berdiri nanti kabar ini. Ya, jadi saya seorang konselor. Jemaat kami sedikit, tapi dari gereja-gereja lain datang untuk konseling. Jemaat kami sedikit. Nah, saudara, saya sudah mempersiapkan firman Tuhan sesuai dengan yang dikirim oleh Iping, dan saya terus berdoa. Lalu kami tadi berdoa berdua dengan Bapak Pembina berbincang-bincang di sana. Maka tema firman Tuhan hari ini untuk kita adalah merdeka, jangan suka-suka. Ya, mari kita sebut merdeka, jangan suka-suka. Satu lagi ya. Merdeka, jangan suka-suka. Katakan dirikan Ibu, Pak, merdeka tapi jangan suka-suka. Ya. Baik, kita akan baca firman Tuhan.
21. Saya bacakan lagi kita demikian firman. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta marah, dan lain sebagainya. Kita baca bersama-sama. Terhadap 1, 2, 3. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu seperti telah terdahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita ulang, mulai dari kata bahwa. 1, 2, 3. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kapok leha abadi Elohimu, kapok leha. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan baginya. Tema kita merdeka. Merdeka. Tapi jangan selesai. Nah, itu pesan firman Tuhan untuk kita tema hari. Saudara, dikatakan saudara, memang kami telah terpanggil untuk merdeka. Ya. Merdeka artinya sebelum kita merdeka, kita dijajah. Dalam konteks firman Tuhan ini, kita dijajah. Siapa yang menjajah kita? Kita dijajah oleh iblis, dijajah oleh setan, dijajah oleh roh-roh jahat yang mengakibatkan kita menjadi pendosa. Kita hidup di dalam dosa. Yang tadi saya sudah bacakan bagi kita di dalam ayat 19 sampai ayat 22. Saudara, saya lahir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga Kristen di Pulau Telo. Bapak saya keturunan kepala suku. Kami Kristen, tapi kami hidup di dalam perdukunan. Tinju kami lebih besar daripada otak kami. Jadi tinju kami yang besar. Ya, semua permasalahan harus diselesaikan dari pedang. Semua permasalahan harus diselesaikan dalam tinju, tidak dalam otak. Karena kenapa? Kami dijajah oleh iblis, roh-roh jahat yang menghuni orang. Sehingga yang kami lakukan adalah hal kedagingan, kejahatan, dosa yang tadi kita baca. Saudara, saya seorang praktisi okkultisme sekaligus praktisi psikolog. Jadi perpaduan antara psikologi dan okkultisme. Saudara, kita berpikir orang-orang yang dihuni oleh roh jahat adalah orang-orang yang kesurupan. Tidak. Itu hanya 0,sekian% orang yang dihuni oleh roh jahat. Roh jahat itu dia kesurupan, kerasukan. Tidak seperti itu. Saya punya buku tadi yang saya berikan dengan Pak Pembina. Banyak sekali manifestasi roh jahat yang ada di dalam diri orang, yang menguasainya, yang menjajah dia, sehingga yang dilakukannya adalah kejahatan-kejahatan. Caci maki, sumpah serapah, perzinahan dan lain sebagainya, kejahatan yang menguasai diri. Kita kasih contoh. Orang yang kesurupan di Gerasa, ketika dia dirasuki oleh roh jahat, dia jahat.
jahat pada dirinya, dan dia mau melukai orang lain. Dan seperti dua sisi mata uang, dia kesurupan dan jiwanya terganggu. Demikian. Demikian juga kalau kita banyak melihat ada seorang ibu yang sakit 18 tahun dan dia bongkok seperti ini, letter L. 18 tahun, dia tidak kesurupan, tapi dia mengalami gangguan fisik. Nah, hari ini yang belum dimerdekakan, Tuhan tahu. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kebebasan kepadamu. Tetapi saudara yang merdeka, yang sudah mereka katakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, kejahatan, kebiasaan buruk, dan kedagingan. Apa yang dikatakan tadi di dalam ayat yang terakhir kita baca di sana, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, bisa diteruskan? Tolong perhatikan Alkitab. Jangan perhatikan saya. Memang saya sudah ganteng dari sana. Ya, kita baca bersama-sama bagian itu ya. Mulai dari kata bahwa 1, 2, 3. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan bangga kalau saudara seorang pendeta seperti saya, pendeta, dokter, pertua. Jangan bangga dengan itu kalau saudara masih hidup di dalam kebiasaan buruk, dalam kejahatan dan kedagingan. Jangan bangga dengan itu. Karena kenapa? Saudara tidak ada bagian ini, firman Tuhan katakan oleh Rasul. Saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan bangga dengan KTP yang Katolik. Jangan bangga KTP yang Kristen. Jangan bangga dengan itu. Anda tidak punya tiket. Tadi tanya bilang panggilan Allah untuk merdeka. Amin. Siapapun kita. Nah, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Kami kakak beradik itu 13 orang. Bisa jadi tim sepak bola. Sayangnya Pak Bobina, saya sebenarnya ada trauma kematian karena sudah mati 10. Dan saya adalah anak yang dikuburkan dalam kandungan, anak nomor 12. Adik saya nomor 13 mati. Ada yang mati masih bayi, ada yang mati masih tidak anak-anak, ada yang dewasa, ada yang remaja, ada yang pemuda. Dan saya dinubuatkan oleh dukun bahwa saya akan menjadi dukun besar. Bersyukur kepada Tuhan memerdekakan saya. Karena kenapa? Saya menanggapi dengan serius panggilan Tuhan. Saya pernah mengalami semacam gangguan jiwa ketika saya stres di kota Jakarta. Dan bersyukur kepada Tuhan sekarang, Tuhan pakai saya untuk menyembuhkan orang-orang stres. Saya dihubungi oleh roh jahat, tapi puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan oleh orang-orang yang diaksi oleh roh jahat. Karena kenapa? Saya serius. Saya sekolah bukan sekedar dapat gelar. Saya pernah berhenti ketika saya ambil doktor. Pendeta Jaharian Songsaragi, kalau ada yang kenal Pendeta Jaharian Songsaragi, itu mantan Bishop GKPS. Dia tegur saya. Anak-anak pada kuliah, dia pendeta. Kamu senang tak kalau anak-anak juga berangkat kuliah? Tidak. Kamu kasih contoh yang tidak baik untuk anak-anak. Kalau mereka berhenti kuliah, jangan salahkan mereka. Kamu saya berpikir saya sekolah untuk memperbaiki diri sendiri, untuk mengerti firman. Amin. Untuk mendapat teladan. Sering sekali kita tidak bisa mendapat teladan dari orang yang kita anggap sebagai teladan. Maka oleh sebab itu hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini jangan pernah menuntut, jangan pernah mengharapkan orang
teladan, contoh dalam hidup, karena engkau pengejar. Tapi tutuplah dirimu untuk menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi teladan, maka engkau akan menjadi baik dan lebih baik. Amin. Jangan orang lain berbuat jahat, saudara berbuat jahat. Dia kan pendeta, dia aja pendeta berbuat jahat. Masa saya tidak bisa berbuat jahat? Kalau dia masuk neraka, saudara mau masuk neraka? Ingat dengan Tuhan katakan tadi, orang yang masih hidup dalam kedagingan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara bersyukur, kita bersyukur kalau kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Kita bersyukur kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Maka pergunakan waktu dan kesempatan, berbuatlah yang baik. Firman Tuhan katakan kita berdosa kalau kita tidak berbuat baik. Salah satu metode berseling kita menyembuhkan seseorang yang mengalami stres dan sebagainya, ajak dia berbuat baik. Ayat firman Tuhan yang kita baca yang terakhir adalah di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ini pertanyaan. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu, sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau ada orang yang mengatakan dirinya dia sudah merdeka, tapi masih hidup di dalam kejahatan, keberdosaan dan keberanian, sesungguhnya orang itu masih di dalam kejahatan kudus. Maka oleh sebab itu kita baca sedikit lagi di dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36, firman Tuhan katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar merdeka. Orang yang dimerdekakan lepas dari hukuman Allah. Orang yang dimerdekakan lepas dari dosa. Orang yang dimerdekakan sembuh dari penyakit. Ini bukan teori saya alami. Saya pernah sakit 2016. Saya bawa berobat di rumah sakit Elizabeth. Dokter tidak mampu untuk saya bukan. Dibawa ke Penang di rumah sakit Lampawai, tidak bisa disembuhkan. Bawa ke dokter mana-mana tidak bisa sembuh. Tapi cuma sedikit tidak bisa. Tuhan mau kita benar-benar hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Gue pendeta hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Banyak orang yang saya layani, banyak orang yang disembuhkan lewat saya. Oh saya sakit. Tuhan ingin memurnikan kita semurni-murni. Dan ketika saya menemukan diri saya oleh kemurahan Tuhan, dan saya ada kesediaan takut Tuhan, oleh kuasa Tuhan, saya dimerdekakan penuh, saya disembuhkan. Saudara mau dimerdekakan? Saudara mau disembuhkan? Saudara mau dipulihkan? Saudara mau diberkati? Buka hati kepada Tuhan. Mari pegang dada sebelah kanan. Ikuti perkataan saya. Tutup mata. Dalam nama Yesus Kristus, saya keturunan Adam dan Hawa, orang berdosa itu. Saya keturunan orang-orang berdosa. Saya sendiri berdosa. Saya hidup dalam kedagingan. Saya hidup dalam kejahatan. Tuhan, aku telah mendengarkan firman-Mu. Aku datang kepada Engkau. Ampuni aku, merdekakan aku. Saya mohon Roh Kudus menguasai hati, menguasai pikiranku. Ampuni aku, selamatkan aku, pulihkan aku, ubahkan aku. Dalam nama Yesus Kristus, saya tenang, saya
Saya bahagia. Saya damai. Saya diberkati. Aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Aku tidak cemas tentang diri, tentang keluarga, tentang masa depan. Aku percaya Yesus melindungi, Yesus menyertai, Yesus memberkati.